Ya, Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Puji syukur kehadiran Allah SWT di pagi yang berbahagia ini, yang cerah ini, insya Allah. Apa kabar Ibu cantik? Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semoga saya selalu sehingga kita masih diberi kesempatan bersilaturahim dalam kajian Tasawuf Tilawah. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah istiqomahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman, dan insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah kelak dipertemukan di roda minal jannah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada pagi hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Kita doakan saudara-saudara kita yang kurang sehat supaya sehat dan kita yang hadir di sini insya Allah juga dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan, kebersamaan dan insya Allah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Auzubillahi. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Marjuki Al-Fatiri. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu sehingga bisa membimbing kami semua. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Ustadz, makor bacaan kita di surat Abasa ya, surat ke-78. Apa ada Ustadz? Baik, Kita tadarus dulu baru teori Ustadz ya. Prak. ya, boleh, ya, tadarus dulu aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Peserta kelas tahsin DJWI Dzul Jalal wal Ikram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kegiatan kita pada setiap hari Jumat ini. Kita awali pertama dengan mengirimkan hadiah Fatihah kepada orang-orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita sayangi, terutama kedua orang tua kita, ibu bapak kita yang baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Bagi yang masih ada, kita berharap semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepadanya Amin. Amin. untuk bisa beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terhadap orang tua kita yang telah tiada atau salah satu di antara keduanya yang telah lebih dahulu dipanggil Allah untuk menghadapnya, kita juga berharap semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, maafkan dari khilaf salahnya, diampuni segala dosanya, Amin. pada akhirnya ditempatkan di sisinya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbil firli. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, hari ini taklim kita bagi dua session, dua termen. Session pertama kita tadarus lebih dahulu, para peserta nanti dipersilakan untuk membaca, di mana hari ini materinya adalah surat Surat 78, surat An-Naba. ya, surat yang ke-78 yaitu surat Abasa ya.
Anaba. Amma Oh, ya An-Naba ya, bukan Naba saya. An-Naba, yaitu Anaba. juz yang terakhir ya. Juz yang ke 30. 30 ya, urutan juz yang ke 30 ya, juz amma. Kenapa disebut juz amma? Karena awal katanya itu amma ya tasa'alu. Oh iya, amma ya. Ya. Kan ada juz alif lam mim, karena Ya. alif lam mim itu Al-Baqarah adalah alif lam mim. Ya, kemudian juz sayaqulu, juz tilkar dan sebagainya. Nah, di sini adalah juz amma ya tasa'alun, urutan juz yang ke-30 karena memang jumlah Al-Qur'an juznya ada 30 juz. Gitu. Namun di awal juz yang ke-30 ini adalah surat apa namanya? Surat An-Naba ya, surat An-Naba. Oke. Baik. Saya silakan nanti begini Oh maksudnya ya, nanti silakan. akan Yang kita pertama bagi silakan dua dengan Bu segmen. Ida. Bu Ida Kita Wati. dua bagi ini sekitar berapa jam, berapa menit ya? Nanti 1,5 jam kita bagi dua, untuk satu untuk tadarus, yang kedua untuk menjelaskan, melanjutkan teori-teori yang atau keilmuannya yang telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, kita lanjutkan gitu ya. Ya silakan. Lanjut dengan Bu Ida. Setelah Ibu Ida siap-siap dengan Ibu Niki. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam, Ida ya. 78 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Sebentar, Bu Ida. Ya. Itu mimnya kan nggak ada alifnya, nggak ada huruf mad. Jangan dibaca amma, jangan. Amma yatasaalun. Iya. Anin naba'il azim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi Hilang, Bu Ida. Putus. Bu Ida. wa jannatin alfa. Inna yaumal fasli kana Hilang. wa putihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Ulang. Bu Ida. Yang mana Pak? Itu kata mirsoda, memang rohnya sukun didahulukan kasroh. Tapi kan dulu dalam pembahasan tajwidnya sudah kita bahas, setiap roh sukun didahulukan kasroh, dihadapi dengan huruf isti'la, dalam hal ini huruf sod, maka roh itu dihukumi dengan tabkhim. Tadi kurang tabkhim. Mir, bukan mir. Iya. Ani. Inna jahannama kanat mirsada. Iya gitu. Gina
labisina fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba Ulangi. Ahsoi. wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba Bukan ahsoi, bukan ahsoina. Apa? Ingat. Syai' syai' wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba Fajuku falan nuzidakum illa Nu apa na? Fazuku nazida. falan nazidakum illa ajaba. Oke, sadaqallahul Sadaqallahul azim. Hari ini tidak mengurai dulu ya, karena nanti kita akan Ya, ya betul Ustaz. Lanjut dengan Ibu Niki, silakan. Ya, ya. Ayat 31 sebaliknya. Oh, udah speakernya belum jadi. Dinyalain speakernya ya. Itu dulu, ini susah banget sih. Udah Bun, udah kedengeran. Udah kedengeran ya. Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal lil muttaqina mafaro. Ada iko wa Ibu Niki, aba. Ibu Niki, Ya, Ibu Niki, Bu, nggak kedengeran. putus, Bu. Bu Niki, Ya, Bu Niki dengar nggak Bu Niki? Kedengeran ya? Udah Bu Niki. denger putus. Bu Niki, Kedengeran kameranya ditutup aja Bu Niki, kameranya. Yang ada gambar Bu Iyalah. Niki, fotonya ditutup aja kameranya. Biar sinyalnya nggak berat. Coba. Nah, Bu Niki. Ya, Iya, itu tadi kan dibaca mafaro. Lihat, ada titiknya enggak? oh iya, mafaza. Iya. Kalau mafaro itu enggak ada Nggak pakai titik. titik, iya. Ya, ini bertitik. Mafaza. Ulang coba. Innalil Ya. Nggak tahu nih ininya gimana sih ya. Tuh, Udah nggak apa-apa, lanjut aja Bun, bisa. nggak apa ya. Ya. Innalil muttaqina mafaza. Ada muttaqina. Innalil muttaqina mafaza. Ada imqa'a wa a'naba. Ada Wa qa'anaba. Jangan bikin perpindahan kata dengan kata. Nggak boleh. ya. Itu lambat, terlalu lambat. Jangan panjangan Ini disambung langsung, jangan kalau tahan itu panjang. Itu kan jadi panjang. Ya. Ada iko wa a'naba wa kawaiba atroba. Bukannya hari itu doang. Bu Niki. Ya. Iya, bukannya ada iko doang, semua perpindahan kata sama kata seperti tadi wakawa iba. Jangan wakawa iba. Wakawa. Ini kan dua harakat ya, wa-nya. Betul, baknya tadi dibaca panjang. Wakawa. Iya. Wakawa iba atroba. Waka sang dihako ayasmauna fiha lakwa wala kizaba jaza'an min
rabbika atau asaba Itu rabbis Bika. Coba Bu Nike. samawati wal ard. Bu Nike. Mana Bu Nike? Ya, Itu Robbika ada alifnya enggak? Perpindahan Robbika dengan atoan ada alifnya enggak? oh, tunggu. Enggak ada ya? Jazaan rabbika atau ang hisaba. Atoan izhar, jangan ikhfa, enggak boleh jangan disamarkan. Ulang. Jazaan min rabbika atau hisaba bis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahmani la yamliquna minhu khitaba yama yakumuruhu wal malaikah wal malaikatu soffa Wal sofal ya malaikatu sof. Wal malaikatu wal sof. oh iya wal malaikatu soffa la yatakallamuna La illa man yatakallamu. Ulang. la yatakallamu Lamnya jangan panjang, Bu. illa man Bu, jangan la yatakallamu. La ya kan pendek, nggak ada apa-apa. la yatakallamuna illa man azina lahu rahman azina lahu rahmanu wa qala sawaba Wa qala shawaba. wa qala sawaba zalika yaumul Faman sya'at takhara rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariba. Nanti kesannya kalau ila rabbihima itu mimnya pada kata rabbihima. Jangan. Ya. Tadi kan ila rabbihima, awas jangan rabbihima, ila rabbihima. Nah, jadi penekanannya itu jangan ke maknya. Kalau rabbihima itu seakan-akan maknya itu kepada rabbihima. Nah, gitu. Ya. Ulangi. Ulang. Saya ulang ya, Pak. Zalikal yaumul Oh ya, zalikal yaumul haqq. Faman sya'at takhaza ila rabbihi ma'aba. Ma'aba. Maknya itu, maknya pendek. Ma'aba ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu qaddamat yadahu wa yaqulul yadahu wa yaqulul ma qaddamat yadahu wa
Yaqul kafiru kafiru ya laitani kuntu turaba. Oke, cukup. Sadaqallah. Bis Terima kasih Bu Niki. Lanjut dengan Bu Ika. Allah. Bu Ika silakan. Oke. Ya, makasih Bang Le. Bu Wiwi nggak ada, Bu Wiwi. Bu Wiwi sakit Ustadz. Sakit aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Ya, Bu Ika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ جَزْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Bu Ika, Ya. coba bilwadil dari bil ya. Bilwadil diwasol ke kata atau kalimat setelahnya coba. Bilwadil. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Iya, bagus. Terus. فَهَلْ لَكَ إِلَى Bukan fahal, fakul. Kul hal. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Oke. صدق Makasih Bu Ika. الله العظيم. Makasih sehat selalu Bu Ika ya. Lanjut dengan Bunda Maryam surat Abasa surat ke-80. Bunda datang. Salam. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ana. Salam. Iya, Bu Maryam, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Coba Bu Maryam, Bu, Ya, itu kan kalau dibaca nada begitu, itu matnya nggak rata itu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ma itu lebih daripada dua itu kalau nadanya gitu tuh. Jadi nada itu mempengaruhi sebenarnya ya mempengaruhi mad atau panjangnya. Coba diperhatiin lah. ya. Saya ulangi ya, misalnya ini nada yang biasa dipakai sama Bu Maryam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan yang saya contohkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Beda nggak? Iya Pak Ustadz. Iya, coba itu nada yang pertama tuh dibuang, diganti sama yang baru. Sampai kanan nggak berat. Bismillah, ya, supaya jangan tak nahan lagi matnya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya, pakai itu aja ya nanti ya selanjutnya ya. Iya Pak Ustadz. Ya, oke, lanjut. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasodda wa ma alaika alla yazakka Ya, wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha
Kalla innaha tadhkirah. Ini langsung wisol apa enggak Pak Ustaz? Wasol. Boleh, boleh. Ya. Kalla innaha tadhkiratun faman syaa'a dzakara. Zakar. Hunya dihidupkan enggak? Zakar aja. Dzakarahu ya? Jangan, kalau hidup, kalau di wakaf nggak boleh. Oh, di Dakaro aja ya. Hmm. Fi suhufim mukarramatin fi suhufim mukarramatin marfu'atin mutahharah bi aidi safaratin kiramin bararah. Kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqah Nuto. min nutfatin khalaqahu wa qaddarah Fakod. Bukan wa. Oh, itu pak. ya faqaddarah Ulang. Min nuto. min nutfatin Nuto. Mana nggak timbul kok? Kalau timbulin. Nuto. min nutfatin Nuto. Belum. Belum. Baru nut. Baru gitu doang. Min nutfatin Nuto. Bu. Namanya pantulan itu biar jelas. Min nuto. Nuto. Bukan nut. Gitu ya. Nah itu. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah tsumma sabila yassarah tsumma amatahu faqarabah. Mana lebih dulu? Ulang ya. Ya. Tsumma amatahu faqbarah tsumma idza sa'a ansarah. Terus. Kalla lamma yaqdima amarah. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Ini bisa dilanjut ya? Kalau doa sol panjang. Oh ya. Kalau doa kok pendek gitu. Jadi berhenti aja lah, takut nggak nyampe napasnya. Anna sobabnal ma'a sobba umma saqaqnal arda saqqa fa'ambatna fiha habba. Ini mah bisa kali ya. Fa'ambatna fiha habban wa inaban wa inabau. Nunnya kan pendek. Ya. Wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulban wa fakihatan wa abba mata'alakum wa li'an'amikum wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni wujuhun yawma idzin musfiratun dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah
tarhaquha qataroh ala dari mana ya? Ulang tarhaquha Tarhaquha qataroh ulaika humul kafaratul fajaroh. Oke. Baik, terima kasih Bu Maryam. Sadaqallahul Lanjut dengan adzim. Bunda Sinta. Setelah Bunda Sinta, Bunda Erwinawati. Bu Sinta silakan, speakernya dibuka Bu. Surat ke-81 At-Takwir. Bu Sinta, Assalamualaikum. Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Maaf Bu, lupa buka speakernya tadi. Iya, silakan buka. Ya, Surat ke-81. surat ke-81 ya. At-Takwir ya. Iya, betul. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilat Ayyi dzambin qutilat. oh ya bi ayyi dzambin kutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas salah fala uqsimu bil khunnas. Ini al ya Pak. Al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim Zil quwwatin 'inda zil 'arsy makin muta'in summa amin. Awas. Bukan summa, sama. Oh iya, sama. Muta'in summa amin. Wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun
In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Oke. Terima kasih Bunda Sinta, saya selalu. Lanjut Bunda Erlinawati, silakan Bun. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal jibaru fujirat wa izal kuburu buksirat. Awas, roknya itu kesannya ada man tuh. Kuburu, jangan kuburu, buk. Izal kuburu buksirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharaka bi rabbikal karim. Gharraka birab. Syiddah. Ya ayyuhal insanu ma gharaka bi rabbikal karim. Allazi khalaqa fasawwaka. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujarata Udah bener tadi. Innal fujja. Bener fujja. Ada syiddah kan? Wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma izil lillah. Oke. Baik, terima kasih Bunda Erlinawati, sehat selalu ya. Alhamdulillah Ustadz yang hadir hari ini, insya Allah sudah baca semua Ustadz. Tadi kayaknya apa Jenal datang? Belum? Enggak. Belum hadir. Dia ada tugas kayaknya pagi. Oke. Ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan barangkali ibu-ibu yang ingin bertanya. Kayaknya sih nggak ada buat saya. Udah tadi jelas Ya, yang nanti mungkin ini teori dua dipikirin harokat dulu itu Ustadz. saya tadi kelebihan. Iya, Iya, Bun, ya. baca harokat basmalahnya Kadang-kadang sepanjang. nggak berasa perasaan. Karena Nggak sudah berasa. terbiasa begitu, jadi dirubah sedikit-sedikit. Iya, amin. Oke, setelah materi ini ada pertanyaan Ustadz, silakan materinya dulu Ustadz. Bun, saya nih kalau baca kecepatan mulu gimana Pak Ustadz? Nah, lo lalayunan. Lah kan sering ditegur, jangan buru-buru. Ya,
Akibat Begitu, Bu. buru jadinya apa Ah, namanya? Ya itu banyak kekeliruan kan kalau terburu-buru jadi nyandung gitu. Bukan nyandung ini kesandung maksudnya. Bukan iya. Karena nyandung. keburu-buru, iya. Iya, karena terburu. Biasaannya susah banget saya. Nahannya Pak. Pelan-pelan nggak bisa. Susah banget. Iya, ntar berubah lagi. Ya, lama-lama harus berubah sih Insya emang. Allah lama-lama, sedikit-sedikit Penting. lama-lama berubah. Nah, Iya. oke, kita tempo hari materinya baru sampai mana? Imala sudah ya? Udah. Malah udah Imala bawahnya sudah, sakta sudah kan? Nah, Sabta. sakta sudah. Terus tashil kali yang belum ya? Hasil ya. Baik, Bapak Ibu sekalian coba dilihat materinya ya. Di dalam Al-Quran, menurut Qiraat Asim, riwayat Hafaz, ya, ini kita ngacu kepada Qiraat Asim ya, karena memang bacaan amalan kita, Al-Quran yang kita baca keseharian, baik dalam sholat maupun dalam tadarusan atau bacaan Al-Quran, itu adalah berdasarkan Qiraat Asim, riwayat Hafs ya, Asimun dan Hafsun. Asim punya perawi dua sesungguhnya, ya Syu'batun atau Syu'batu dan Asimun. Jadi apa namanya Hafsun ya, maaf. Jadi qiraat Asim itu punya perawi dua, Syu'bah dan Hafs gitu bahasanya ya, Syu'bah dan Hafs. Nah, kita di Indonesia mayoritas ya, bahkan keseluruhan ya, yang diamalkan oleh masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan adalah qiraatnya Asim, riwayatnya Hafs, bukan Syu'bah ya. Itu. Bahkan banyak orang yang tidak tahu bahwa Asim itu masih ada perawi, ada periwayat satu lagi yaitu Syu'bah. Karena kita tidak mengamalkan, jadi nampaknya kita nggak tahu tuh bahwa Syu'bah adalah perawi dari Imam Asim gitu. Karena kenapa? Karena memang kita ya keseharian kita mengamalkan riwayat Hafs gitu ya dari Imam Asim. Nah, berdasarkan riwayat Hafs atau qiraat Hafs dari Imam Asim, ya tashil secara tekstualnya ya, secara tekstual yang ada di situ yang terlihat gitu ya, itu adalah hanya satu kata, hanya ada pada satu kata yang ada pada surat apa tuh, surat Fussilat ya, surat Fussilat ayatnya ayat 44 ya, ayat 44 ya. Itu berdasarkan tekstualnya yang terlihat ya, yang harus dibaca begitu. Dan ini memang hanya satu wajah ya, ada satu wajah bacaan yang tidak bisa dibaca dengan cara lain ya, yang tidak dibaca dengan cara yang lain. Jadi satu-satunya bacaan cara tashil bagi qiraat Hafs dari Imam Asim gitu ya. Itu di surat Fussilat ayat 44 yang berbunyi walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Kita berhenti di situ tuh, wakaf dulu. Ya, setelah kita berhenti baru bisa balik lagi ya. Laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Jadi ini kata-kata tashilnya yang di mana? Yang ditashil itu antara ya, pada kata a'jamiyun itu ada dua hamzah ya. Di kata a'jamiyun ada dua hamzah ya, maksudnya begitu ya, baru ain sukun tetapi hamzah keduanya
Jangan dibaca tahqiq atau hamzah dua-duanya. Ya, dibacanya hamzah pertama dengan hamzah secara tahqiq, ya, secara mutlak. Sedangkan hamzah kedua dibaca atau disuarakan antara hamzah dan alif. Itu namanya tashil. Disuarakan antara hamzah dan alif. Jadi kalau hamzah a, kalau alif huruf A kan a, itu kan a, jadi vokal panjang gitu maksudnya. Vokal panjang a, bukan a, enggak. Nah, sehingga antara itu tuh a tidak, jadi a tuh. Tidak, jadi a. Jadi itulah yang disebut dengan tashil. Gitu. Jamiyun itu tahqiq namanya. Karena dua-duanya dibaca hamzah. Sedangkan riwayat Hafs atau Imam Hafs tidak membaca dengan tahqiq, tetapi membaca dengan tashil. Jamiyun. Tapi juga jangan tertahan lama. Kalau tertahan lama, ada jeda namanya jadi mad. Bukan begitu, bukan bukan. Ya, kalau itu namanya ibdal. Ya, pada qiraat lain, ya, pada qiraat lain itu memang ada yang baca ibdal. Seperti misalnya qiraat riwayat Warash, ya, riwayat Warash dari Imam Nafi. Kata jamiyun di sini di surat Fussilat ayat 4, ya, Imam Warash itu membacanya dengan dua cara dia. Satu dengan cara tashil, yang kedua dengan cara ibdal. Kalau tashil sama dengan Hafs itu. Saya ulangi. Kalau dibaca tashil itu sama dengan bacaan Imam Hafs. Jamiyun wa Arabi. Nah, ada satu aja lagi namanya ibdal. Apa itu ibdal? Ibdal itu mengganti hamzah kedua menjadi huruf mad. Diganti menjadi huruf mad. Jadi dari hamzah mutaharrik, hamzah yang berharokat, menjadi aliful mad, alif yang fungsinya sebagai mad. Itu mad. Sehingga hamzah pertama dibaca panjang, dua harokat asalnya nih. Gitu tuh. Kedudukannya menjadi mad tobi'i. Namun karena ini masih satu kata, ain yang sukun, ini mempengaruhi mad tobi'i pada kata tadi dari perubahannya. Sehingga dibaca menjadi alif oleh Warash. Itu tadinya 2 menjadi 6. Jamiyun baru disukunkan ain. Nah, itu bacaan Warash. Sedangkan Hafs hanya membaca tashil saja. Ya, gitu. Jamiyun. Coba sama-sama. Jamiyun. Jamiyun. Kita baca satu kata dulu aja ya, kata jamiyun ya. Kita baca apa adanya. Jamiyun. Lagi. Jamiyun. Baru kalau kita mau wasol kepada Arabiyun, Arabi nantinya wakafnya jadi Jamiyun wa Arabi. Coba. Jamiyun wa Arabi. Lagi. Nah, itu ada saya dengar bukan Awas kalau masih tahqiq. Jamiyun wa Arabi. Jamiyun wa Arabi. Nah, coba satu-satu. Satu-satu ya. Silakan Ya. Bu Ida, setelah Bu Ida, Bu Niki. Jamiyun wa Arabi. Awas, bukan jangan langsung Jamiyun wa Arabi. Ya, begitu. Terus. Lanjut Bu Niki, setelah Bu Niki, Bu Ika.
Belum ketemu. Ayo Bu Niki. Bu Niki, silakan Bu Niki. Bu Niki speakernya dibuka, Bun. Jamiyun wa Arabi. Bu Niki, Assalamualaikum. Udah yang ada dulu deh. Silakan Bu Maryam. Jamiyun wa Arabi. Iya, Bu terus. Ika, Bu Ika. Yes. Itu tahqiq tuh. Bukan AA, bukan AA, bukan AA. Masih AA itu masih ada hamzah itu, masih jelas hamzahnya AA, bukan AA tapi A gitu tuh. Gitu. Iya. Jamiyyu wa Arabi. Wa Arabi. Iya, terus yang lain. Lanjut dengan Bu Sinta, Bu Sinta. Jamiyyu wa Arabi. Terus. Lanjut Bu Erlinawati. Jamiyun wa Arabi. Jangan wa Arabi, bukan wa Arabi. Ada syiddatu Arabi. Jamiyun wa Arabi. Terus. Lanjut Bu Niki. Jami'u Arabi. Ulangi jangan buru-buru, mau mana sih buru-buru? Jami'u Arabi. Jami'un itu jami mana? Jami'un bukan jami'un ya. Jami'un. Coba diulang Bu Niki. Jami'un Arabi. Arabi. Ada sikahnya ya. Ya udah nggak apa, terus dah dulu ya, sabar. Lanjut. Apa yang belum? Sudah Ustaz. Udah semua? Ya. Ya, coba sama-sama. Dari laqalu ya. Laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Silakan Ibu. Sama-sama. Laula fussilat ayatuhu jamiyyu wa Arabi. Cuma satu orang. Suruh bareng-bareng juga. Ibu, silakan dibuka mikrofon. Bareng-bareng. Kita bareng-bareng ya. Saya kasih ancang-ancang ya. 1, 2, 3. Laqalu laula fussilat ayatuhu jamiyyu wa Arabi. Wa Arabi, bukan wa Arab. Enggak ada syiddah di bang, enggak ada. Wa Arabi. Wa Arabi. Nah, itu tashil pada kata tertentu yang tidak dibaca dengan cara lain oleh hafal. Ada tashil, ya. Tashil dalam kategori yang boleh dibaca wajah kedua, ya, yaitu pada kata Allah, ad-dzakarain dan seterusnya. Ada beberapa kata yang dibaca boleh tashil, boleh ibdal, gitu tuh. Mungkin kalau Bapak Ibu yang membaca Al-Quran ketika ketemu surat Yunus misalnya ayat 51, ya, Qul Allah, misalnya kata itu tuh ya, atau Qul Dzakarain, itu kan ada dua kata tuh yang dibaca tuh, yang oleh hafaz dibaca dengan cara pertama ibdal namanya, ya. Ibdal artinya mengganti hamzah kedua dengan huruf mad. Nah, cara kedua sama dengan kata ini, dengan kata ajamiyun dibaca tasil. Qul Allah, qul adzakarain. Itu iya, itu Ibu harus pahami. Itu boleh tuh dibaca atas nama hafaz. Padahal yang tertera, yang tertulis di dalam rasam itu adalah ibdalnya, makanya dibaca panjang tuh, ada tanda juga di atas tuh, ada benderanya tuh.
Orang-orang bilang kadang-kadang di masyarakat bilang alis pengantin, macam-macam lah. Pokoknya tanda lah. Mau alis pengantin, mau bendera, mau apa bahasanya itu. Ya, pokoknya tanda itu menandakan harus dibaca panjang. 3 alif, harokat. Qul Allah, Qul Zakarain. Itu begitu bacanya di dalam Al-Quran tuh yang tertera. Zakaroin. Tapi boleh ibu baca dengan cara tashil. Kayak jamyun tuh. Qul Allah, Qul Zakarain. Boleh. Zakaroin. Cuman memang di masyarakat itu jarang yang tahu kalau yang belum ngaji gitu maksudnya ya. Kalau dia nggak ngaji nggak tahu. Karena kalau ya dia ngaji dikasih tahu tuh sama ustadznya, sama guru ngajinya bahwa ini boleh dibaca dengan tashil. Ya, terutama tuh dilihat di surat Yunus ayat 51 dan 91. Dan banyak lagi kata-kata yang lain, ada kan sebagainya. Itu nanti Bapak Ibu bisa kita buka lagi, kita ulang yang kata-kata itu yang dalam kategori namanya mad lazim mutakol kalimi itu ada karoin itu Kak dalam satu kata itu. Iya. Sama dengan bagaimana? Boleh diulang Ustaz? Itu berarti Ya. yang surat Fusilat Iya. 44 itu caranya berarti hanya satu dengan Hanya satu saja, yaitu cara tashil. Hanya tashil saja. Jami. Apa tadi itu? Jami. Iya. Kalau yang untuk Yunus 5191 berarti boleh 2 ya Pak Ustaz? Iya. Tafsir boleh ibdal. Iya, cuman yang tercatat di dalam Al-Quran tertulis itu kan cara ibdalnya. Oh, berarti lebih condong ibdal ya. Makanya panjang tuh, karena di ibdal bertemu dengan huruf sukun, namanya masuk kategori mad lazim mutakol kalimi. Itu mad lazim mutakol kalimi, karena itu kalimat. Ada satu kata yang memang bukan mustakol, mukhofaf. Anak. Nah, tuh. Al-ana. Boleh dibaca al-ana. Itu sama yang dibaca ibdal boleh dibaca dengan cara tashil, cara kedua. Ya. Jadi sekali lagi tashil kalau kita artikan di sini tashil menurut bahasa, coba dilihat. Tashil menurut bahasa artinya memberi kemudahan atau memudahkan, menggampangkan supaya gampang diucap, mudah diucap, dibaca tashil. Ya. Atau juga keringanan. Supaya ringan nyebutnya baca tashil. Atau menyederhanakan hamzah koto yang kedua. Ya, hamzah koto yang kedua. Kan di situ kan ketemunya 2 hamzah. Hamzah istifham, jamiyun kata hamzah koto. Jadi ketemunya 2 hamzah, hamzah istifham dan hamzah koto. Ya, sehingga menurut istilah qiraat artinya membaca antara hamzah dan alif. Itu kan antara hamzah dan alif. Itu dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafs kan jelas nih kan? Ya. Hanya ada satu bacaan saja, yaitu tashil. Tashil pada Quran surat Fussilat ayat 44. Yang dimulai dari walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa Apa alasan? Nah ini. Apa alasan dibaca dengan tashil? Alasan lafaz a'jamiyun dibaca dengan tashil a'jamiyun karena apabila ada 2 hamzah koto, perhatikan nih, ada 2 hamzah koto bertemu
bertemu dan berurutan pada satu lafaz, dia adanya pada satu kata tuh namanya, ya, dalam satu kata. Dalam ilmu qiraat sab'ah atau qiraat secara keseluruhan, ya, itu dua hamzah dalam satu kata. Babnya ya, kelompoknya kelompok bab dua hamzah pada satu kata. Ada nanti di dalam Al-Quran, namun Hafs membaca tahqiq kedua-duanya pada dua hamzah dalam dua kata. Ada dua hamzah pada dua kata. Kalau ini A'jamiyun dua hamzah pada satu kata. Ya. Contohnya yang dua hamzah dalam dua kata, minas sama misalnya, ya, sufaha ala, nah, itu tuh termasuk namanya dua hamzah dalam dua kata tuh, ya, as-sufaha ala innahum humus sufaha, itu di surat Al-Baqarah tuh, ya. Nah, itu dua hamzah pada dua kata. Ada yang membaca dengan tashil, ada yang membaca dengan ibdal. Ini pelajaran yang di luar Hafs ini sesungguhnya. Cuman saya kasih informasi aja supaya nanti dipahami betul. Dua hamzah pada dua kata, seperti contoh as-sufaha ala, ada yang membaca dengan ibdal. Ibdal itu mengganti apa? Hamzah kedua diganti dengan wawu. Sufaha wala. Nah, dibaca wala bukan ala tuh. Itu dalam qiraat sab'ah, ya. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz. Ya. Itu pada kata jamiyun kan itu dua hamzah Pak Ustadz. Iya. Yang hamzah pertama itu yang paling depan. Betul. Kalau yang kedua yang mana Pak Ustadz? Itu setelah hamzah pertama berderek langsung. Oh, yang di situ. Kalau kita baca misalnya hamzahnya yang kayak alif itu, Pak Ustadz. Yang kayak alif itu ya, berarti itu hamzah ya? Hamzah yang kayak apa? Yang berdiri kayak alif. Bukan. Iya, kayak benar seperti alif. Padahal itu bukan alif ya. Ya, hamzah itu hamzah kotor. Hamzah. Dulu ingat nggak Bapak Ibu yang waktu pelajaran tentang istilahnya itu perbedaan alif dan hamzah. Saya udah ngomong tuh. Bagi yang ikut udah lama mungkin masih ingat, ya, perbedaan alif sama hamzah. Yang tulisannya sama-sama alif. Bentuk tulisannya memang alif kayak ini nih. Kan yang Ibu bilang kayak alif ya? Iya. Iya, tulisannya bukan kayak. Tulisannya memang alif. Nah, padahal itu adalah hamzah. Hamzah yang ditulis dengan alif. Dulu pernah saya jelaskan. Ada hamzah yang ditulis dengan alif. Kalau hamzah yang ditulis dengan alif itu posisinya harus di depan. Iya. Di awal kata, seperti alhamdu. Kata alhamdu itu ada alif tulisannya tapi bukan alif itu. Hamzah. Karena berharokat ya Pak Ustadz. Enggak ada harokatnya. Alhamdulillah, mana ada harokatnya? Ada harokat kalau itu. Salah paham itu. Bukan itu yang ada ditulis alhamdulillah di situ salah cetak itu sebenarnya kalau menurut saya mah. Mestinya nggak boleh dikasih harokat. Ada harokat. Oh, nggak boleh dikasih itu harokat. hamzah yang bukan punya harokat nggak ada. Kebetulan aja karena di awal jadi dikasih harokat. Kalau alif itu tidak menerima harokat gitu ya Pak Ustadz. Kalau alif tidak terima harokat, kan huruf mad. Ya. Cuman beda posisinya, Bu. Posisinya di Saya ulang, kalau alif memang bukan huruf yang berharokat. Tetapi dilihat dulu posisi itu bentuknya alif di mana letaknya. Kalau letaknya di belakang, setelah huruf yang berharokat, apalagi harokatnya patah, itu pasti alif. Karena huruf mad seperti kalimat misalnya pada kata lihat kata la, falaula atau lakolu dah yang jelas. Coba lihat lakolu. Kop barisnya apa? Patah kan? Ya. Setelah patah ada apa tuh? Alif. Itu bilang alif bener.
Ya. Lako sebelum lu, lako itu kan fathah huruf qaf. Di depannya Alif. jangan dibilang hamzah itu benar alif. Itu mad Pak Ustadz. Hah? Itu kan yang ko itu berarti bukan alif, itu berarti mad ya Pak Ustadz. Apanya? Yang tadi ko itu kan. Lah ko-nya kan setelah kof itu alif, berarti alifnya sebagai mad kan Pak Ustadz? Iya, itu alif bukan hamzah itu. Iya. Itu disebutnya alif itu setelah kof. Lako lu, ko-nya itu ko. Itu sebutannya alif benar. Iya. Karena alif huruf Mat. mad gitu. Dan posisinya ada di belakang. Kalau di depan pasti itu bukan alif, hamzah. Ya. Nah, di depan juga ada dua sebutan tuh hamzah yang tulisan alif. Ada hamzah koto, ada hamzah ada hamzah wasol. Dilihat nanti bentuk katanya, apakah dia dalam kategori hamzah wasol yang tidak berharokat atau hamzah koto yang ada harokatnya. Contoh misalnya kata idza. Ya, amma a-nya tuh ala misalnya lagi ya. A itu hamzah koto, amma, inna, anna, alam, ya termasuk alam itu hamzah koto berharokat dia, ya, gitu. Masih bingung Pak Ustadz? Hah? Muter. Oke. Maaf Ustadz. Tadi jadi kalau kita tulis misalnya alif ada 3 nih, untuk tulisan alif ada 3 dulu saya nulisnya begitu tuh. Ini kalau saya tulis, saya buat di sini, coba sebentar ya. Ya Pak Ustadz, lebih baik itu jadi kita bisa membedakan. Oke, ini saya. Oke ya. Kalau diterangin diam-diam. Ya kayaknya nggak tahu, saya nggak masuk waktu itu, kayaknya belum. Iya sebentar. Ini saya ganti dulu bentuk tulisannya ini ya. Yaitu hurufnya juga saya rubah dulu. Ini yang disuruh apa Pak Ustadz adanya? Kenapa? Ini disuruh apa tadi nyerang itu? Yunus apa? Fokusnya ke sini dulu nih. Ini lagi ngomong ini nih, jangan ke situ dulu. Ini kan kita lagi bicarakan tulisannya alif. Ada tiga bentuk alif ya. Ini saya tulis dulu ya. Ini perhatiin, nanti baru ke sana. Nanti supaya tahu. Jangan sampai nanti diulang lagi itu nggak tahu lagi. Ini kan? Ini ada berapa nih alif nih? Nggak kelihatan Pak Ustadz. Belum Ustadz, ini harus. Ya, ntar saya gedein dulu ya. Ini kalau harus digedein dulu. Bentar. Layarnya belum ganti Pak Ustadz. Hah? Layarnya tulisan tashil. Yang ininya ini dulu Ustadz. Oh, belum dituin ya? Belum Ustadz, kalau dari sini nggak bisa ditiban. Ustadz dituin lagi. Oh, dibuat baru Ustadz, ini nggak bisa ditiban. Oh iya, nggak bisa ditiban ya? Nggak bisa ditiban ini. Ini saya tutup dulu kali. Iya, ditutup dulu. Nah, tutup dulu. Ininya Ustadz aja. Nah, tutup dulu, baru kita bikin baru. Ya. Nah, yang ini nih kelihatan tuh baru saya. Iya, baru ini doang, belum ada tulisan. Udah nih ya, kelihatan nih kan? Belum. Tulisannya, nah ya itu udah baru. Masa sih belum? Udah kayaknya. Sudah Ustadz. Baru ya, oke. Ini kalau dilihat bentuk apa nih? Alif. Hah? Alif kan tiga-tiganya ya? Iya. Alif. Ini tiga-tiganya bentuk alif benar ya. Sekarang saya merubah nih. Alif ini dari 3 bentuk ini nanti saya membuat nih. Kan kalau dilihat dari posisi belum ketahuan nih karena belum menjadi kata, belum menjadi kata. Jadi kata, kalimat atau kata boleh. Ini masih bentuk tunggal. Bentuknya bentuk huruf muqotoah. Huruf-huruf yang dibaca dengan terputus satu-satu. Iya. Nah, saya pisah lagi nih. Ya, itu 3. Sekarang saya pengen menjelaskan dari 3 bentuk tulisan alif ini memiliki fungsi beda-beda. Ya, fungsinya nanti berbeda dari 3 ini. 1 misalnya, saya tulis di bawah dulu. Di bawah, di sini, ya.
Mana ini kok lompat? Sebentar ya. Nah, di bawah ini kalau dibikin catat. Ini harus benar-benar ini kalau kurang-kurang jauh. Nah, sekarang saya pindahin ke bawah. Oke dah, ini kok nggak kelihatan? Kelihatan nggak kalau pindahin? Kelihatan ya? Nah, sekarang dari tiga bentuk alif ini, saya membuat kata. Misalnya contoh, ya, kata al, ham, ya, alhamdulillah. Bentar. Ini mim, ya, ham sukun, ya. Coba, alhamdulillah tuh kelihatan nggak hurufnya tuh? Oke, saya kasih warna dulu untuk membedakan ya. Tuh, ini tadi yang alif dari warna ini yang merah tiga nih, katakan satu merah, ini saya buat merah dulu. Merah, biru. Kemudian ini juga nanti warnanya jangan merah, artinya warnanya kuning. Warna apa misalnya selain warna merah, warna biru udah, warna hijau udah ya. Untuk membedakan aja. Nah ini tetap warnanya tetap atau warna lain lagi. Sebentar. Ini harus penjelasan banget. Nanti kalau nggak dijelasin banget nanti bisa. Nah ini biru udah ya. Remaja Ustaz. Nah terus ini ada warna berapa nih? 3 warna. Satu warna Merah, hijau, biru. merah, hijau, biru. Merah buat hamzah wasol. Ingetin. Merah buat hamzah Wasol. biru, hijau buat hamzah koto. Foto. Ya. Biru hamzah Fariko. hamzah apa? Nggak tahu, Pak. Bukan, biru buat huruf mad, alif. Mad. Iya. Ya. Huruf mad, alif. Saya ulangi. Merah untuk hamzah wasol. Hijau untuk hamzah koto. Alif untuk huruf mad. Oke, saya kasih contoh satu. Kata alhamdulillah ini karena merah namanya hamzah hamzah wasol. Nah, kemudian saya tukar lagi Dengan hijau. saya tukar masih tadi sebentar ini dengan yang kedua, misalnya tadi yang pakai yang ini nih ya, kita copy dulu sini. Hamzah koto. Iya, kita copy dulu sini nih, kita pindahin kalimatnya apa, misalnya katakan alam taro. Nah ini lamnya harus kita kasih warna hitam ya, dan ini hamzanya tadi adalah hamzah koto. Hamzah koto tuh, hamzah koto udah beda tuh. Ini alam ya, ada harokatnya walaupun tidak ada hamzanya, kan kadang-kadang tidak ada hamzanya tuh. Iya. Tidak ada hamzanya. Sebentar tadi terlepas mau ada hamzanya di atas atau tidak. Alam ya, seperti alam taro misalnya, itu kan alam taro itu kan dalam bentuk apa tuh alam taro? Dalam bentuk hamzah tidak dengan alhamdulillah atau al-qari'ah ya, al-qari'ah walaupun tidak ada harokatnya dibaca patah kayak alhamdulillah. Kalau alam taro selalu dia hamzah koto selalu ada harokatnya. Nah yang ketiga ini bentuknya bentuk mad, yaitu alif namanya ya. Misalnya pada kata mim ya, mana mim, sebentar. Mim harokatnya patah ya. Setelah patah ini ada alif namanya. Nah ini yang tadi warna apa nih? Biru. Tuh. Jadi ini udah kita lihat tuh, dari 3 warna tuh. Merah, hijau, biru. Nah ini merah, hijau, biru. Kita pindahkan ke kata. Pada kata alhamdulillah ini warnanya merah, pasti hamzah
Wasol. Ada kata alam, kita pindahkan Koto. hurufnya warnanya ini berarti hamzah kok. Koto. Koto. Kita pindahin ke ma, kata ma. Berarti ini Alif. alif huruf mat namanya ini. Iya. Alif mat. Walaupun sama-sama tulisannya alif, yang warna merah tulisannya alif. Ya warna hijau juga tulisannya alif. Warna biru juga tulisannya alif. Cuman kita melihat dari kedudukan, dari posisinya. Kalau dia berada di depan antara hamzah wasol dan hamzah koto. Kalau dia berada di belakang huruf setelah patah, harokat patah, ini bisa dipastikan adalah Alif huruf ma gitu. Udah bisa paham nih segini nih. Insya Allah paham. Coba kalau sebelum paham tanya dulu deh. Silakan yang ingin bertanya lagi, silakan. Kita belum pindah kepada yang lain, kita ulang. Yuk. Berarti gini Pak Ustadz, mungkin kalau yang untuk hamzah wasol itu lamnya berarti dia ada sukun. Kalau misalkan hamzah koto berarti lamnya itu berharokat gitu, bisa begitu nggak Pak Ustadz? Lamnya sukun. Kan itu kan kalau yang wasol itu lamnya sukun. Iya. Ya. Tapi kalau yang alam itu kan lamnya berharokat gitu. Jadi otomatis nggak bisa begitu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nanti kalau misalnya ada kalimat al-hakumut sukun kan? Nah, berarti kalau bisa al-hakumut sukun setelah itu berarti itu dibilang hamzah wasol. Pada salah itu hamzah koto juga kan? Al-hakumut. Ibu kan tadi bilang pertanyaan apa coba pertanyaannya? Iya, kan kalau tadi ngelihat ini ya, kalau alhamdu itu lamnya itu kan itu yang Pak Ustadz harokatnya sukun. Berarti alif tandanya itu sukun, betul. Berarti kita wajib menambahkan fathah di alifnya. Tapi kalau yang alam itu yang kedua yang hijau itu kan lamnya itu berharokat fathah gitu jadi Pak Ustadz. Jadi otomatis yang depannya itu memang hamzahnya hamzah koto gitu nggak Pak Ustadz? Nggak bisa, makanya saya bilang nggak bisa. Kenapa? Jadi patokannya bukan di depan huruf lamnya itu berharokat atau sukun. Ya kebetulan ini kan berharokat. Ya, nanti bagaimana nih kalau misalnya ini saya salin dulu satu nih ke bawah. Atau sepindahin dulu dah, di Kalau Quran yang dari Makkah memang kelihatan Pak Ustadz itu wasol sama kotonya. Betul Bu, itulah bedanya Quran standar ya, standar kita Indonesia dengan standar Saudi Arabia atau standar Mekah ya, artinya itu bedanya di situ memang betul ya. Tetapi di sini saya memang ambil contoh tadi nih yang alam yang Ibu bilang ya. Bentar, saya salin dulu. Alam, saya copy dulu, saya pindahkan ke bawah. Ya, saya pindahkan ke bawah. Ibu coba lihat. Tadi kan alam itu patokannya ya. Nah, sekarang ini yang Ibu bilang kalau setelah alif itu di depannya alamnya sukun berarti hamzah wasol. Sekarang saya tulis di sini nih. Setelah ini ada lagi misalnya tadi kalimatnya alam itu kan. Nah, ini saya ganti nih. Ini saya ganti sukun ya. Ini saya ganti sukun. Nggak ada harokatnya kan? Nah, ini saya tulis tadi kan kalimatnya al-hakumut ya. Ya. Al-hakum ya. Bentar. Al-hakum. Nah, ini jelas nih. Al-hakum. Kap di sini itu kan. Sebentar Bu ya. Sebentar nih. Memang harus nih. Mana dia tadi? Nah. Di HP saya kok hilang dah. Ini kan huruf kap, huruf kap. Kum ya. Al-hakum. Al-hakum. Mim, al-hakum dah. Ya. Itu. Ada beda nggak tuh? Kalau ini berharokat ya Bu? Yang mana? Ini yang alam. Alam. Alamnya berharokat. Berharokat. Ini lamnya sukun nggak?
sukun. Sukun. Kalau mengacu kepada sini yang Ibu bilang kalau di depannya ada lam sukun, berarti ini bisa dipastikan hamzah Asal. Ini kan al-hakumut bukan hamzah wasol, hamzah koto. Hamzah koto al-hakumut. Walaupun lamnya sukun. Oh, Iya, makanya nggak bisa patokan dasarnya itu. Hamzah koto ya. Iya, itu al-hakumut hamzah koto, Bu. Jangan dibaca nanti misalnya disambung. Bismillahirrahmanirrahimil hakumut. Salah. Tetap harus Bismillahirrahmanirrahim al-hakumut. Takasur. Beda dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Ya, Bu Mariam ya, paham nih. Ya, Pak. Ibu Ika tadi nanya, Ibu Ika iya, beda. iya saya. Jadi Ya. Jadi tidak bisa kita berpatokan kepada setelahnya lamnya sukun apa harokat ya. Ini kedua-duanya baik alam maupun al-hakum hamzanya hamzah kok. Betul. Sekalipun lamnya itu satu berharokat, satu Sukun. Gitu. Iya, Pak Ustadz mau nanya. Boleh mau nanya Pak Ustadz? Boleh. Kan di surah apa ya tadi Fusilat ya. Di surah Fusilat itu kan katanya kalau ada gambar masjid harus sujud syukur apa sujud tilawah? Sujud apa namanya? Oh, sujud tilawah. Wah. Tapi saya belum pernah menemukan gambar itu gitu, gambar masjid itu di surah Fusilat itu Pak Ustadz. Terus bagaimana? Apa emang nggak ditaruhin apa? Tapi ada yang menunjukkan. Memang ada yang sujud ada gitu. ada gambarnya. Jadi bacaannya ada yang itu juga tidak nggak ada dikasih ya Pak tanda. Ustadz? Tapi itu di dalam pengetahuan biasanya di belakang Al-Quran itu ada penjelasan. Dikumpulin itu ada 15 tuh ayat-ayat namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Sebutnya sujud Tilawah ya tilawah, Bu. namanya ya. Bukan sujud syukur. Kalau sujud syukur biasanya sujud yang kalau kita habis mendapatkan rezeki, Iya, sujud tilawah namanya ya. nikmat, kita bersyukur. Sujud, ya. Misalnya contoh yang sering dilakukan oleh para kontingen sepak bola Indonesia, dapat juara dunia Indonesia. Itu pemainnya pada sujud tuh, yang orang Indonesia yang Islam tentunya ya. Kalau yang nggak Islam enggak, paling nepuk dada dia. Itu pemain bola itu Indonesia yang dapat juara umum, dapat piala, dia di lapangan bola sujud tuh. Ini bukan berarti dia menundukkan itu sekedar apa namanya ya? Gembira. Main-main enggak, memang itu sebagai bukti itu orang Islam. Pemain bola itu orang Islam, Muslim, sebagai Muslim dia bersyukur, dia sujud tuh di lapangan. Itu namanya sujud syukur. Kalau sujud tilawah itu adanya pada ketika orang membaca Al-Quran, ketemu misalnya surat-surat sujud, surat Al-Alaq, ya surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, di akhir tuh kan ada tuh. Iya. Wasjud waqtarib. Orang yang ingin mendapat pahala, dia sujud ya. Dia bersujud tuh, namanya sujud tilawah. Dia baca Allahu Akbar. Nah, baca tuh sajada wajhi. Terus apa? Lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan sujud tilawah tuh. Itu adanya di surah itu juga, di surah banyak ada 15 Bu. Coba di Quran itu di belakang biasanya ada tuh keterangan dikasih satu halaman khusus, ada 15 surat atau 15 kata yang kita disunahkan, tapi hukumnya sunnah ya Bu, bukan wajib ya. Misalnya orang kagak sujud ya nggak apa-apa, nggak dosa karena bukan wajib, itu sunnah. Iya. Dia lakukan dapat pahala, dia nggak lakukan ya nggak dapat pahala dan nggak dosa juga. Tapi sebenarnya nggak baca tasbih kan, nggak baca subhanarabbiyal azim nggak gitu, diam aja ya. Nggak usah, kita nggak usah pakai tambah kan itu bukan wajib. Jangan. Iya. Jangan ditambah. Jadi kita diam aja, nggak baca apa-apa. Iya, diam aja udah. Yang ketiga sujud sahwi.
Iya, sujud sahwi. Ketiga tuh sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi. Sujud sahwi itu ya sujud sebagai pengganti rukun yang ketinggalan. Ya, ada rukun yang tinggal di dalam sholat. Ya, satu rukun kita nggak baca atau kita tidak lakukan, maka kita di situ ya istilahnya wajib tuh. Karena sholat wajib bersujud, namanya sujud sahwi. Ustadz, mau tanya lagi. Maaf, itu mengenai sujud tilawah, Pak Ustadz. Kan misalkan kita lagi baca Quran ini, posisi kita lagi duduk. Itu kan yang sebaiknya memang kita sujud benar-benar sujud kayak orang lagi sholat ya Pak Ustadz. Kalau misalkan kita sambil duduk tapi kita menundukkan kepala aja, di miring, bukan di miring ya, kayak posisi kayak kita lagi sujud tapi kita sambil duduk. Terus saya kan nggak hafal-hafal itu bacaannya panjang. Kalau saya suka baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, puasa itu boleh. Boleh. Ya. Nah, saya selalu nggak hafal-hafal itu Pak Ustadz. Nah, sebaiknya tilawah yang dituntun oleh para ulama sajadah wajhi wasawwaroh wasam'ahu wa basoroh bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu enggak apa, udah boleh. Subhana rabbiyal azim juga boleh, subhana rabbiyal a'la juga boleh. Terus subhanallah paling kagak subhanallah gitu ya. Subhanallah wa bihamdi udah bisa. Nah, terus posisinya saya nggak nyampe kayak pas sholat gitu. Itu disunahkan mandep kiblat, sunahnya mandep kiblat. Nggak mandep kiblat bu juga boleh, tapi yang bagus mandep kiblat. Yang bagus juga kita sujud seperti sujud sholat. Kita tidak pakai sujud kayak sholat, boleh kayak tadi itu menundukkan sedikit kepala, baca boleh. Iya. Abdolnya itu ya kayak sujud sholat. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Kan dilihat situasi, kondisi. Kalau kita di pesawat terbang, kita lagi duduk, kita lagi tadarus baca Quran, ada ayat sujud sahwi, sujud tilawah. Masa kita harus sujud seperti orang sholat? Nggak kurang dong. Iya. Kita menundukkan kepala, baca sajadah wajhi ladzi khalaqahu sawwara samahu wa basarah haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah, lanjutin bacaan. Panjang banget. Iya, makanya nggak apa-apa. Ya, paling tadi kan berikan subhanallah. Kita itu boleh. Benar ya ala aja ya yang bisa. Tapi yang bagus hafalin itu. Oke, kita kembali lagi dikit lagi ya. Iya, Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Berarti ini ada 3 bentuk alif. Dilihat dari posisi, kalau di depan bisa jadi hamzah wasol atau hamzah kok. Kalau selalu di belakang berarti bisa dipastikan adalah alif gitu. Ya. Gimana? Udah bisa dianut ya? Artinya bisa dipahami deh ya? Paham Kalau sudah kita kembali lagi ya, kita kembali lagi kepada nanti nih ya. Yang tadi apa tuh? Ini kita anu dulu ya, kita tutup dulu nih ya. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Mungkin karena faktor jadi lupa mulu. Iya, jadi ini kita lagi-lagi kembali kepada bab tashil ya. Jadi tashil itu artinya secara makna arti memudahkan, menggampangkan, mengentengkan, meringankan. Artinya ya. Secara ilmu tajwid, secara istilah adalah membaca harokat hamzah yang dibaca antara alif dan hamzah. Antara hamzah dan alif ya, antara alif dan hamzah boleh dibalik-balik ya. Antara alif dan hamzah. Gitu. Antara hamzah dan boleh aja. Saya kira demikian ya. Karena waktu juga ya, seperti kita sampai 8:30 tapi nggak apa-apa ya. Baik, nanti kita lanjutin kepada nakal nih yang selanjutnya nih, ingetin ya. Iya. Munana. Iya. Ini nanti diingetin tolong nih materinya, kita nanti kelanjutan. Iya, nanti kelanjutannya minggu depan insya Allah Ustadz ya. Kita membahas materinya ya adalah nakal. Ya. Baik, saya kira silakan Ustadz ditutup dengan doa karena Ustadz juga mau jadi khotib ya. Ya, ada tugas imam di Al-Azhar hari ini ya, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Mari pertama kita baca hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tutup dengan doa kafarat majelis. Terima kasih Ustaz, hati-hati di jalan. Terima kasih Ibu, mohon maaf lahir batin. Allah kita ya. Assalamualaikum. Terima kasih selalu Bunda. Sehat selalu. Selalu Bunda. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.